Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Dedi, NIM 120, 190, 189 dari kelas RA. Saya mahasiswa Teknik Industri 20 angkatan 20 dari Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PTI di mana kami akan menganatomi sistem penjualan online Shopee. Pada kali ini saya akan menganalisa sistem penjualan online Shopee. Baik. Pertama, jadi anatomi sistem adalah dibagi menjadi dua kata, yaitu anatomi dan sistem, di mana anatomi memiliki arti yaitu ilmu yang mengkaji dan mempelajari mengenai struktur dan susunan organisme, baik pada hewan, tumbuhan, ataupun manusia, serta mempelajari hubungan bagian yang satu dengan yang lainnya. Lalu kata kedua yaitu sistem, di mana sistem memiliki artian adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa anatomi sistem merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari struktur susunan suatu sistem, yang mana pada sistem tersebut terdiri dari banyak kumpulan seperti komponen, unsur, dan variabel yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, pada anatomi sistem juga terdapat beberapa aspek. Nah, berikut adalah aspek-aspeknya. Pertama, aspek struktural, di mana aspek struktural terdiri atas sekumpulan komponen yang kasat mata, di mana pada hakikatnya dapat dikelompokkan atas komponen manusia, komponen mesin atau peralatan, dan komponen material. Lalu berikutnya yang kedua ada aspek fungsional, merupakan aspek yang menginteraksikan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Ketiga ada aspek boundary. Setiap sistem memiliki batas atau boundary sehingga dapat dibedakan antara sistem yang menjadi objek kajian dan bukan objek kajian. Sebab pada hakikatnya suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lain. Baik. Lalu yang keempat itu ada aspek lingkungan. Sistem berada dan berfungsi atau berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tidak hanya terbatas pada suatu yang berada di luar boundary atau itu lingkungan eksternal, tetapi juga yang terdapat di dalam boundary, itu lingkungan internal. Lalu yang terakhir, yang kelima, keberadaan suatu sistem tentunya memiliki tujuan baik dinyatakan secara tersurat maupun hanya tersirat. Itu tujuan dari sistem tersebut, keberadaan sistem tersebut. Selanjutnya, kali ini saya akan memberikan intermezzo sedikit mengenai Shopee. Jadi Shopee merupakan platform belanja online yang sudah ada dari tahun 2015, yaitu salah satu platform belanja online yang lumayan, yang sangat terdepan se-Asia Tenggara dan juga Taiwan. Nah, Shopee ini pun ada karena keresahan orang-orang di mana belanja itu harus ke toko, belanja itu harus ke pasar atau minimarket atau supermarket terdekat, yang dimana itu memberikan usaha yang lebih. Nah, Shopee Pay ini ada karena itu. Jadi ini memberikan keefektifan dan keefisienan dalam berbelanja, di mana kita tidak perlu keluar untuk membeli barang yang ingin kita beli, namun kita bisa memesannya hanya menggunakan gawai yang kita punya. Lanjut, jadi ini merupakan proses sistem penjualan, ini sistem penjualan Shopee dan ini prosesnya. Jadi pertama kita itu melakukan pendaftaran, di mana kita mendaftarkan toko kita, lalu akan direview produk yang akan kita jual dan akan menunggu approve dari Shopee itu sendiri. Lalu kita mengisi data produk kita, lalu ke bawah akan ada integrasi sistem logistik, lalu ada persiapan buka toko, lalu setelah persiapan buka toko selesai akan lanjut ke akun terbuka dan payment. Lalu setelah itu kita bisa melakukan penjualan di Shopee. Nah,
Jadi sistem penjualan Shopee ini juga ada banyak jenisnya. Pertama itu ada sistem first hand. Sistem first hand itu penjualan produk yang dipasarkan secara digital dengan menawarkan produk tersebut dengan harga tangan pertama. Lalu yang kedua ada sistem reseller, yaitu sistem penjualan produk yang dipasarkan secara digital dengan menawarkan produk tersebut dengan harga yang telah ditambah keuntungan yang diinginkan. Sebagai contoh seperti jika produknya itu first hand dan bila harga produk itu sangat jarang, namun peminatnya banyak, biasanya orang yang membeli itu akan menjual barang tersebut. Jadi dia menjual kembali barang yang dia beli dengan harga yang lebih mahal, karena peminat dari produk tersebut sangat banyak, dan itu yang menyebabkan reseller ini bisa menarik keuntungan lebih banyak. Lanjut, ada sistem just tip, yaitu sistem penjualan produk yang dipasarkan secara digital dengan menawarkan produk tersebut dengan harga yang tidak jauh beda dengan harga asli. Nah, sistem ini, penjualan ini mendapatkan keuntungan dari just tip. Just tip pesan, dan biasanya barang yang diperdagangkan adalah barang yang unik atau biasanya produk luar negeri yang tidak tersedia di lokalan, sehingga hampir sama seperti sistem reseller pre-order. Namun berbedanya sistem just tip ini menjualkan produk sesuai dengan batas waktu tertentu dalam menjualkan suatu produk. Lalu yang terakhir ada sistem COD, atau dalam bahasa COD itu akronim dari cash on delivery. Karena sistem penjualan produk yang satu ini dipasarkan secara digital dengan menawarkan produk tersebut dengan harga yang diinginkan penjual, dan dalam sistem ini jika terjadi kesepakatan pemesanan barang dari konsumen, maka penjual sendiri akan melakukan proses pengiriman tersebut dikarenakan belum dibayarkan oleh konsumen. Jadi cash on delivery itu singkatnya adalah kita membayar pada saat kita bertemu dengan si penjual. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.